Ya, Shalom saudaraku, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Sungguh kami rindu berjumpa dengan saudara, beribadah, bersekutu bersama-sama di hari Sabat. Namun seperti himbauan pemerintah dan juga situasi dan kondisi di mana Tuhan izinkan kita tetap bersembunyi di dalam rencana Tuhan, tetapi kita percaya perjumpaan kita bukan sekedar secara fisik, tetapi secara roh kita berjumpa di udara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini tema kita tetap adalah harapan baru. Sebab di dalam harapan baru ada sukacita. Ya, jadi tema untuk minggu ini atau hari Sabat ini adalah ada sukacita. Hari Sabat tanggal 19 Juli 2020 Masehi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bersukacita? Ya, di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11, Mazmur 16 ayat ke-11 firman Tuhan katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa, ada nikmat senantiasa. Kenapa pemazmur mengatakan ini, saudaraku? Kalau saudara sekarang menengok diri sendiri, ya, saya juga menengok diri saya, melihat ke dalam, yang kita hari-hari ini hadapi adalah lebih banyak susahnya atau senengnya, saudara. Lebih banyak murungnya atau sukacitanya, tertawa. Saudara bisa jawab sendiri. Saya juga jawab sendiri, ya. Jawaban saya semoga tidak sama dengan saudara. Sukacitanya lebih sedikit barangkali, kira-kira seperti itu. Itu saya loh saudara ya. Nggak tahu saudara, apa sukacitanya jauh lebih sedikit dari saya, ya. Tapi hari ini firman Tuhan luar biasa. Di dalam tema bulanan harapan baru ada sukacita. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan itu memberitahu kepada saudara dan saya untuk apa kita di dalam dunia ini. Minta pimpinan Tuhan. Dan di sana ada sukacita, dikatakan apa? Berlimpah-limpah. Bahasa berlimpah-limpah itu sukacitanya tidak sedikit, saudara. Kalau kita minum bukan satu gelas, bukan satu botol ya, mungkin satu galon kira-kira. Mungkin sampai kita tidak mampu minum lagi. Kebanyakan itu berlimpah-limpah, saudara, sampai meluap-luap. Sukacita kalau saudara pelajari sebenarnya adalah salah satu dari 9 buah roh, ya. Salah satu itu adalah sukacita. Kalau saudara baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi hari ini, pagi ini kita belajar tentang sukacita. Sebab sukacita itu kalau bahasa Yunaninya sana itu namanya chara. Chara, ya. Chara. Memiliki makna yaitu kegembiraan yang meluap-luap, yang tidak bisa dibendung. Saudara, bagaimana saudara pernah nggak mengalami sukacita yang tidak terbendung, meluap-luap? Saya rasa hari-hari terakhir ini agak sulit, saudara ya. Yang ada cuman mikir, ya opo golek duit, pandemi COVID kapan selesainya? Mungkin itu di pikiran kita. Tapi saudara dan saya kadang lupa. Tuhan menyiapkan sukacita berlimpah-limpah. Chara ini kembali ke bahasa Yunani, melibatkan Tuhan. Jadi tidak mungkin kita itu bersukacita kalau tidak melibatkan Tuhan. Kalau tidak melibatkan Tuhan, sukacita kita biasa-biasa saja secara dunia. Sukacita itu kalau ada uang di dompet kita. Kalau kita dapat berkat, itu sukacita yang ada di dunia. Tetapi di dalam Tuhan namanya chara. Ada sukacita yang disebabkan Tuhan ada tinggal bersama dengan kita. Amin. Tuhan ada menyertai saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Itu yang membuat sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi sukacita berlimpah-limpah atau chara itu tidak mungkin terjadi kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan. Ya, garis bawahi saudara. Terus bagaimana caranya saudara? Loh bagaimana Bagaimana Pak caranya?
Kita sebagai anak Tuhan kadang lupa caranya, saudara. Ya, kita punya harapan baru, ya, yaitu pengharapan yang mendatangkan sukacita. Jadi kita itu berpengharapan kalau Tuhan itu sumber sukacita yang berlimpah-limpah. Maka hiduplah dengan bersukacita, karena itu perintah juga. Di dalam Filipi 4 ayat keempat, ya. Jadi poin yang pertama, pengharapan itu mendatangkan sukacita. Jadi kalau saya berikan tema harapan baru, apa tujuan saya? Supaya saudara mendapatkan sukacita berlimpah-limpah. Di dalam suratan Filipi 4 ayat keempat, bersukalah cita senantiasa dalam Tuhan. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ditegaskan ini, kalimatnya kalimat seru loh ini ya, tanda seru. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sudah, kita tidak punya pilihan lain selain bersukacita. Duwe-duwe, gak duwe-duwe ya sukacita. Ya, ini persoalannya saudara. Mindset kita bagaimana settingan kita dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu janganlah kita menyatakan bahwa sukacita itu kalau kita sedang memuji Tuhan saja. Ke gereja saja lah. Kalau ke gerejanya hari ini libur banyak, semua gereja hampir semuanya masih libur saudaraku. Engkau terus tidak bersukacita. Tidak ada alasan itu. Maka dikatakan, ditegaskan betapa pentingnya bersukacita ini. Saya tegaskan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Kalimat senantiasa itu berarti selalu, terus-menerus, berkesinambungan. Sukacita itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan keadaanmu kalau kita bersama dengan Tuhan. Apakah engkau sedang sakit? Apakah saudara sedang tokonya sepi? Usahanya sedang menurun karena COVID ini saudara? Atau rumah tanggamu kena badai? Atau pelayanmu kena masalah? Pelayanan kita ada masalah? Tidak apa-apa. Kalau engkau masih melihat itu menjadi sesuatu yang membuat saudara tidak bisa bersukacita, maka saudara menjadi orang-orang yang menurut saya rugi besar di dalam Tuhan. Ya, ikut Tuhan sudah lama tapi tidak ngerti bersukacita. Ketemu suami harusnya sukacita, malah gegeran. Ketemu istri harusnya bersukacita, tambah gegeran. Ketemu orang tua tambah gegeran. Loh, bagaimana kita ini tidak sukacita menjadi anak Tuhan? Maka dikatakan senantiasa. Apapun kondisinya, situasi dan kondisi itu tidak berlaku kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi pengharapan kita sukacita. Yang kedua, kenapa pengharapan kita ini sukacita? Ya ini rahasianya saudaraku. Sebab di dalam sukacita itu ada kuasa ilahi yang menyertai. Nah jadi rugi saudara kalau sekarang aku tidak bisa bersukacita. Tidak mungkin kalau engkau kenal dengan Tuhanmu yang luar biasa itu. Tidak ada alasan di muka bumi ini. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, saya, keluarga saya, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak masalah. Tetapi kenapa saya bersukacita dengan keluarga saya? Sebab saya tahu, keluarga saya tahu, istri saya tahu, anak-anak saya tahu, bahwa Yesus itu adalah sukacita, kekuatan kita. Amin. Itu saudaraku. Sukacita itu mendatangkan perlindungan. Yuk kita baca dalam Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Dikatakan di sana, jangan kamu bersusah hati. Nah, ingat, jangan kamu bersusah hati. Sebesar apapun masalahmu, ya. Yuk belajar bersukacita. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi kalau kita bersusah hati, kita tidak mendapatkan perlindungan. Imunitas kita lemah. Penyakit datang, loro-loroan mikir duit, ya kan? Gak ono duit ngeluh. Kakean duit ngeluh. Ya wis mending ini ae. Kalau saya saudara, saya lebih baik bersama dengan Tuhan. Supaya kondisi ada atau tidak ada keadaan kita tidak masalah. Amin. Nah itu saudaraku. Perlindungan kita. Sebab sukacita itu power perlindungan kita. Kemudian di dalam Amsal 24 ayat 10, Amsal 24:10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu.
Ingat baik-baik, jika engkau tawar hati, jadi engkau kalau tidak bisa sukacita, wis duwe gak nyekel, mangkel, loro hati, loro awake, akhirnya apa yang terjadi? Engkau mati sia-sia nanti saudara. Jangan ada kesesakan dalam hatimu karena duniawi. Kecil nanti kekuatanmu. Kalau kecil kekuatan kita, maka Tuhan tidak kelihatan di pemandangan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau, apapun yang kau hadapi, seberat apapun, senantiasa dikatakan tidak berpadanan pada situasi dan kondisi. Dan kemudian pesan kami yang terakhir, percayalah engkau adalah bagian orang percaya, maka pertolongan, perlindungannya sempurna. Ya, jadi ada dua hal tadi, pengharapan mendatangkan sukacita, ya. Setelah itu sukacita mendatangkan perlindungan atau kuasa ilahi. Jadi resepnya, kenapa sih sampai Filipi sama Tesalonika ini menyampaikan surat-suratan ini? Bersukacitalah, sebab mereka tahu. Paulus tahu, Yesus tahu, kekuatan itu hanya pada Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Yang terakhir, Mazmur 64 ayat 11 bagian A. Mazmur 64 ayat 11 bagian A. Dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Siapa orang benar itu? Orang yang percaya firman Tuhan. Orang yang percaya karena Tuhan. Orang yang mengimani ada atau tidak ada berkat secara duniawi. Tidak ada masalah. Materi itu hanya titipan saudara. Jangan kau merasa kehilangan kalau itu diambil dan diizinkan Tuhan. Berlalu dari hadapan kita. Dan jangan juga engkau kaget kalau Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jauh lebih dahsyat. Biarlah semua milik kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.